Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami, Jaring Movie. Di channel ini kita bakal ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Jadi stay tune terus dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya agar terus dapat update alur cerita di film-film berikutnya. Di episode kali ini kita bakal dikasih tahu kalau ternyata wabah virus zombie jamuran ini berasal dari Indonesia. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa cek langsung di channel kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa sediain ciki komo, teh gelas, dan tisunya agar lebih asoy buat nikmatin alur ceritanya. Dan langsung saja kita masuk ke film yang berjudul The Last of Us episode 2. Kali ini film dimulai di Jakarta pada tahun 2003. Di sebuah rumah makan ada dua orang petugas yang menghampiri Ibu Ratna saat sedang makan. Dan tanpa memberitahu apa-apa, petugas tersebut membawa Ibu Ratna untuk ikut dengan mereka. Di dalam mobil, salah satu petugas pun meminta maaf karena mengganggu makan siangnya. Lalu Ibu Ratna yang ketakutan bertanya, "Apa saya berbuat kesalahan, Pak? Apa Bapak tidak salah orang?" Petugas itu pun menjelaskan kalau dia tidak salah orang dan mencari Ibu Ratna karena beliau adalah seorang profesor mikologi. Kedua petugas itu pun membawa Ibu Ratna ke kantor Kementerian Kesehatan dan menjelaskan kalau mereka membutuhkan bantuan Ibu Ratna untuk meneliti sebuah spesimen. Ibu Ratna pun meneliti dan bilang kalau itu adalah Ophiocordyceps dan bertanya kenapa menggunakan klorazol. Petugas bilang kalau mereka mengambil spesimen itu dari tubuh manusia. Ibu Ratna pun heran dan bilang kalau cordyceps tidak akan bisa hidup di manusia. Lalu petugas itu pun langsung mengajak Ibu Ratna ke ruang operasi. Di sana Ibu Ratna langsung memeriksa tubuh mayat tempat cordyceps itu berada. Diawali dengan luka yang ada, dilihat-lihat, diamati tuh luka sama doi, dan dia pun menemukan bahwa cordyceps itu ternyata bertahan di dalam tubuh itu. Ibu Ratna langsung syok dan langsung ngibrit seketika. Lalu ia pun menenangkan diri di ruang petugas. Ibu Ratna bertanya kepada petugas di mana dan kapan ini terjadi. Si bapak petugas ngejelasin kalau ini terjadi 30 jam yang lalu di pabrik gabah. Ada seorang wanita yang tiba-tiba menyerang sekitarnya dan menggigit 3 orang lainnya. Dan orang yang digigitnya pun dieksekusi setelah diobservasi karena adanya kemungkinan menular. Petugas menjelaskan kalau mereka butuh bantuan Ibu Ratna untuk memberi saran tentang mencegah penyebaran virus ini. Tapi sayangnya Ibu Ratna mengatakan kalau tidak ada vaksin atau obat. Dengan rasa takut dan bersalah, Ibu Ratna hanya bisa mengusulkan untuk mengobom kota dan semua orangnya agar virus itu tidak menyebar lagi. Bom, mulailah pengoboman. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Kita kembali ke Ellie yang baru bangun di sebuah gedung terlantar sambil diawasi oleh Joel dan Tess karena dia terinfeksi. Setelah terbangun, Ellie langsung diinterogasi oleh Joel dan Tess dan mengatakan kalau Ellie ditemukan setelah tergigit dan tidak berubah menjadi zombie. Setelah sedikit perbincangan, Ellie pun izin melakukan rutinitas paginya yaitu nyetor dulu dong, kebelet nih Pak. Pas selesai, Ellie pun kembali diinterogasi oleh Tess dan bertanya kenapa Marlin menganggapnya berharga. Ellie menjelaskan kalau apa yang terjadi padanya merupakan kunci dari obat yang sedang dicari oleh Firefly. There's a Firefly base camp with doctors. They're working on a cure. Joel yang masih takut kalau tiba-tiba Ellie berubah menjadi zombie, malah dia diejek sama si bocil Ellie yang pura-pura kejet-kejet di depan Joel. Don't. Bocil kematian, belum aja didor pakai senjatanya si Joel. Setelah itu pun Joel dengan terpaksa langsung menyuruh siap-siap buat melanjutkan perjalanan karena didesak oleh Tess.
Can I have a gun? Absolutely not. Okay, Jesus, fine. I'll just throw a fucking sandwich at them. Begitu di luar, sayangnya jalan tercepat menuju State House pun terblokir oleh puing-puing bangunan. Mereka pun harus memilih antara jalan yang jauh tapi aman atau jalan pintas tapi bahaya. Akhirnya mereka memutuskan untuk memeriksa jalannya terlebih dahulu dari sebuah hotel. Di jalan, Tess bertanya kenapa Ellie bisa tergigit. Ellie pun bercerita kalau dia diserang ketika menyelinap ke sebuah bangunan yang disegel hanya karena dia penasaran. Wow, you got some balls on you, sister. Thanks. Tuh kan, emang bocil kematian sok ngide. Untung kebal nih bocil. Tak lama kemudian terdengar suara erangan zombie dan mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dengan semakin berhati-hati. Sesampainya di hotel, Ellie pun terkesima dan penasaran bagaimana jika hotel ini dalam keadaan normal. Dia pun kesenangan di sana dan bermain seolah-olah hotel itu masih beraktivitas. Yes, ma'am. Right away, ma'am. You're a weird kid. Pas lagi main, tiba-tiba ada kerangka manusia yang jatuh dan membuat semua orang siaga yang membuatnya berhenti bermain seketika. Jantung berdebar-debar, hati jadi gemetar, lagi-lagi ulah si bocil bikin ngagetin orang tua aja. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan untuk mengawasi rute mereka. Jalan ke titik pengawas di hotel pun terhalang dan Tess pergi memeriksanya sendiri. Joel pun berbincang-bincang sambil menjaga Ellie, tapi Joel gak mau membahas masa lalunya sampai Ellie bertanya, seberapa lama yang terinfeksi bisa hidup? Joel bilang hanya bisa bertahan 1-2 tahun dan setelahnya berubah. Tak lama setelah itu, Tess pun kembali dan melanjutkan perjalanan mereka. Pas sampai di titik pengawasan, mereka melihat banyak sekali zombie berkumpul untuk rute terjauh. Tess pun menjelaskan jika menginjak satu cordyceps bisa memberitahu cordyceps lain dan zombie dari tempat lain akan datang berkumpul karena mereka terhubung lewat akar mereka di bawah tanah. Jadi Joel, Tess, dan Ellie terpaksa melewati rute satunya lewat museum. Ketika sampai di museum, pintu museum sudah dipenuhi oleh akar jamur, namun untungnya akarnya sudah kering yang berarti kemungkinan tidak banyak zombie di dalam. Dan mereka pun masuk. Di dalam mereka nemuin banyak mayat zombie yang udah crispy, tapi tidak lezat dan tidak bergizi gara-gara kebakar. Dan juga ada mayat manusia, tapi bekas lukanya gak kayak serangan dari zombie yang menyebabkan mereka semakin panik dan berhati-hati melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saat sampai di lantai atas jalan yang mereka masuki tertutup, karena atap bangunannya roboh dan bahkan terdengar suara raungan para zombie. Mereka pun makin bersiap untuk semua kemungkinan dan bersiaga. Bener aja, mereka ketemu dengan satu zombie dan segera bersembunyi. Namun sayangnya ketahuan. Joel pun langsung mengeluarkan jurus-jurusnya dan bertarung sama zombie itu. Sementara Tess dan Ellie malangnya juga dikejar oleh zombie lainnya yang tiba-tiba muncul. Joel pun berhasil menjauh dari zombie dan bertemu Ellie yang terpisah dari Tess dan masih berusaha untuk kabur dari zombie yang masih mengejarnya dengan mengendap-endap. Namun sayangnya Joel terkena jebakan horor klasik, dia menginjak pecahan kaca dan zombie pun menyadarinya lalu mengejarnya. Joel pun bertarung kembali dengan si zombie dan bersyukurnya si Joel bisa memenangkan pertarungan itu. Tapi tiba-tiba ada satu zombie lagi yang nongol dan si Joel masih diselamatkan hidupnya karena tiba-tiba Tess menyerang zombie itu dengan kapak di kepala babang zombie. Situasi itu langsung dimanfaatkan oleh Joel untuk mengambil senjatanya dan langsung membunuh si zombie itu. Setelah itu pun mereka melanjutkan perjalanan melewati papan kayu yang terhubung ke gedung lain. Setelah sampai, mereka bingung karena tidak ada tim Firefly di sana dan hanya ada mobil yang terbengkalai yang ada di sana. Mereka pun memeriksanya. Sepertinya tim Firefly telah diserang karena ada mayat di bawah mobil dan ada tetesan darah yang mengarah ke dalam gedung.
Saat mereka masuk, mereka menemukan tim Firefly telah terbantai oleh zombie karena terlihat bekas lukanya. Tess pun merasa kecewa bukan karena gagal, tapi karena kehilangan harapan untuk sembuh karena dia sebenarnya sudah terinfeksi. Karena itu pun Tess meminta Joel untuk membawa Ellie ke tempat temannya yaitu Bill dan Frank. Tak lama setelahnya ada zombie yang datang. Tidak butuh waktu lama untuk mengalahkannya, tapi sayangnya si zombie mati di atas jamur cordyceps segar yang berarti semua zombie yang ada di sekitar akan pergi ke sana sebentar lagi. Tess yang sudah terinfeksi mengorbankan dirinya dengan menumpahkan bahan bakar dan granat yang dimiliki tim Firefly demi memastikan Joel dan Ellie tidak ikut. Saat para zombie datang, Tess yang ingin membakar sekitar kesulitan menyalakan koreknya sampai... Entah kenapa ada zombie yang mendekati Tess dengan santai dan tiba-tiba... Aduh, main nyosor aja nih si babang zombie. Gak inget apa ya kalau dia udah jadi zombie. Sempet-sempetnya lo nyari kesempatan. Dah. Untungnya pada saat itu Tess berhasil menyalakan koreknya dan gedung pun hancur. Di luar, Joel dan Ellie pun melihat gedung itu hancur dan terpaksa melanjutkan perjalanan. Dan episode kedua pun selesai. Terima kasih Tess, pengorbananmu akan selalu diingat oleh Joel dan Ellie dan kita semua. Oke, sekian cerita dari episode 2 The Last of Us. Sudah mulai masuk ke inti ceritanya. Makin banyak tegang-tegangnya, pengorbanan-pengorbanannya, dan lucu-lucunya tingkah para zombie. Next video kita bakalan bahas episode ketiga dan akan terus membahas sampai akhir series ini. So, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Kapun kap, kamsahamnida, arigato, see you.